Tradisi Grebek Gunungan menyambut Tahun Baru Islam di kaki Gunung Semeru Lumajang, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Ratusan warga langsung berebut gunungan hasil bumi meski prosesi belum dimulai. Aksi saling lempar hasil bumi ini terjadi saat tradisi Grebek Suro di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jumat siang. Ratusan warga yang telah menunggu sejak pagi tak sabar dan langsung berebut gunungan meski prosesi doa baru saja dimulai. Saling lempar antar warga pun terjadi hingga hasil bumi berupa sayuran dan buah-buahan berserakan di area lokasi Grebek Suro. Tradisi Grebek Suro ini dilaksanakan dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam dan sebagai ungkapan rasa syukur warga terhadap limpahan berkah berupa hasil panen yang melimpah. Menikmati suasananya ini meriah, terus juga bisa bisa tahu kalau memang harus seperti ini untuk menyambut hari Tahun Baru Satu Muharram ya. Like a mix, it's like a syncretism between tradisi adat dan Tahun Baru Islam, right? So it is very nice and very interesting. Dalam tradisi Grebek Suro ini ada 26 gunungan hasil bumi yang diarak keliling desa sebelum diperebutkan. Tradisi Grebek Suro di kaki Gunung Semeru ini menjadi tujuan wisata budaya baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. Ya, berbagai warga dengan menggunakan kostum pocong, buto hijau hingga pesta kembang api sambut Tahun Baru Hijriah di Tangerang, Banten. Ya, kemeriahan menyambut Tahun Baru juga berlangsung di daerah lain. Ratusan warga Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten turun ke jalan guna menyambut Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Tak hanya menggunakan baju muslim, ada juga warga yang ikut pawai mengenakan kostum pocong hingga buto ijo. Warna-warni kembang api membuat pawai Tahun Baru Islam kali ini semakin meriah. Acara ini menjadi agenda rutin warga sekitar. Selain untuk syiar Islam, juga menjadi ajang silaturahmi warga. Peringatan Tahun Baru Islam tahun ini kurang lebih bisa sampai 200 peserta. Karena kebetulan ini gabungan dari beberapa masjid sama musola di daerah Kampung Kelapa. Kebetulan kita dari Masjid Jaminurul Amal, gabungan sama Alinaya, sama Buaran PLN, sama Gang Jawa, Kelapa Indah. Kemeriahan menyambut Tahun Baru Islam juga berlangsung di Pasuruan, Jawa Timur. Warga berjalan kaki berkeliling di jalan di kota setempat. Ada 300 santri dan alumni pesantren, mulai dari anak-anak hingga orang tua yang antusias mengikuti kegiatan ini. Selain menyambut pergantian Tahun Baru Islam atau Muharram, pawai obor ini sekaligus bertujuan memberikan semangat kepada santri dan santriwati pesantren untuk lebih tekun dalam menuntut ilmu di pondok pesantren. Tim Liputan News melaporkan. Ya, Angel dan juga pemirsa, ini masih dalam rangka mengisi libur sekolah ya. Anak-anak di Rumah Panggung dan Apung Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara bermain futsal di lapangan terapung Bela Negara. Ya, Camar dan juga pemirsa, keberadaan lapangan apung ini digagas Kemhan dan Universitas Pertahanan Indonesia. Suasana riuh terdengar di kawasan pesisir Muara Angke, Jakarta. Sejumlah anak bermain di lapangan futsal yang tak biasa. Ya, mereka bermain di lapangan Apung Bela Negara, sebuah fasilitas publik inovatif yang berdiri di atas air. Lapangan ini merupakan bagian dari proyek kolaborasi antara Kemitraan Pertahanan dan Universitas Pertahanan Indonesia. Dibangun tepat di sepanjang garis pantai, lapangan Apung hadir sebagai ruang publik multifungsi bagi masyarakat pesisir Muara Angke. Anak main kita nggak nargetin, kalau anak-anak kecil terserah mau main, terserah. Yang penting jaga lapangan jangan sampai dirusak, itu aja. Karena saya benar-benar ngerawat lapangan ini. Seneng lah, lapangannya bagus. Terus gimana nih, buat apa nih, buat liburan juga atau gimana sih? Ya, buat liburan lah. Lapangan futsal Apung Bela Negara ini menjadi solusi kreatif atas keterbatasan lahan di kawasan pesisir. Selain ramah lingkungan, struktur apungnya juga dirancang tahan terhadap perubahan pasang surut air laut dan kondisi cuaca.
Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebanyak lebih dari 14 ton mangga asal Thailand dimusnahkan tim gabungan. Buah-buahan tersebut diduga masuk secara ilegal dan beresiko membawa organisme pengganggu. Tim gabungan dari Balai Karantina, Bea Cukai, dan aparat TNI memusnahkan ribuan mangga asal Thailand. Sebelumnya mangga sebanyak 14,6 ton disita petugas saat diangkut sebuah kapal. Saat diperiksa petugas, komoditas ini masuk tanpa dokumen karantina resmi. Diduga ada kandungan organisme berbahaya dalam mangga. Dikhawatirkan bila sampai beredar akan mengganggu perkebunan masyarakat. Mangga-mangga ini lalu dimusnahkan dengan cara dibakar dan dikubur. Barang-barang asal Thailand kemudian diangkut dengan kapalnya kapal Indonesia dari Malaysia. Jadi disinyalir ada perjalanan darat dari Thailand ke Malaysia. Kemudian dibawa ke Indonesia di perairan. Tim karantina mengingatkan para importir agar selalu melengkapi dokumen resmi setiap kali membawa komoditas pertanian dari luar negeri. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Viral di media sosial, awak bus turunkan penumpang di ruas tol dalam kota. Ya, petugas patroli jalan raya atau PJR di Telantas Polda Metro Jaya menangkap basah sejumlah penumpang dan sopir bus Damri. Bus Damri tertangkap basah petugas PJR di Telantas Polda Metro Jaya saat menurunkan sejumlah penumpang di ruas tol dalam kota. Bus yang menuju Selipi ini seharusnya menurunkan penumpang di halte yang telah disediakan. Selain melanggar peraturan, perilaku itu dapat membahayakan keselamatan. Kali ini petugas hanya berikan teguran ringan kepada sopir bus dan para penumpang yang tak tertib. Namun petugas mengancam memberikan sanksi tilang bila masih melanggar. Petugas berharap teguran ini bisa membawa kesadaran bagi penumpang dan sopir bus agar ke depannya tidak lagi menurunkan penumpang di sembarang tempat, terutama ruas tol. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan 2 rumah warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara, Jumat sore. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Dua rumah ludes dilalap si jago merah di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sumber api awalnya muncul dari kamar salah satu rumah yang terbakar. Kencangnya tiupan angin ditambah cuaca panas membuat api semakin membesar hingga merembet ke rumah di sebelahnya. Warga pun panik karena kebakaran terjadi di lokasi permukiman padat. Itu lagi beres-beres barang, tiba-tiba ada keluar asap dari kamar mertuanya. Dari kamar? Dari kamar. Itu apa penyebabnya, Pak? Saya belum berani memastikan apakah itu korsleting atau apa, tapi ada asap keluar dari kamar mertua Alibasa. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.